Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bahagia. Selamat berjumpa di channel saya ini yang akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan atau lungo piknik ke beberapa tempat menarik di berbagai daerah. Pada kesempatan kali ini kita akan pergi menuju kota Solo ya. Kita berangkat dari Jepara, tapi ini videonya langsung saya cut start dari Lingkar Demak. Dari sini kita tidak akan lewat jalur Semarang ataupun nanti kita lewat tol Semarang Solo, tidak, tapi kita akan melalui jalur alternatif yang mungkin ada beberapa teman-teman belum tahu kalau ada jalur kecil ini. Walaupun jalur ini kecil, tapi ini langsung mengarah ke Salatiga. Kita nanti akan keluar dari sana. Jalurnya melalui hutan jati ya, jadi memang daerah perhutani yang akan kita lewati. Di sini sepi sekali, jalannya cukup halus karena sudah jalan cor. Ya, di beberapa bagian memang ada yang rusak, wajar ya, karena memang perawatan jalan jarang dilakukan biasanya. Tapi ini masih termasuknya nyaman untuk dilalui walaupun sedikit sempit. Dan kalau kita melalui jalur ini, kita tidak akan menemui satupun lampu merah. Jadi begitu kita masuk dari arah Lingkar Demak ini, kita tidak akan menemukan satupun lampu merah sampai nanti di kota Salatiga. Jadi jalur ini memang luar biasa sekali, cukup banyak menyingkat waktu ya. Cuman ya karena alternatif pasti ada kekurangannya juga. Kita akan jarang menjumpai pom bensin di sini. Walaupun nanti ada, tapi sangat jarang. Jadi harap dipastikan kalau teman-teman mau melalui jalur ini, pastikan bensinnya terisi penuh ya, atau setidaknya agak banyak, biar tidak terjadi masalah di perjalanan. Oke, kita ini melalui jalur lingkar ini tidak sampai habis ya. Jadi nanti sebelum tikungan menuju tol Demak yang baru, kita akan turun belok kiri melalui jalur Dempet. Jadi teman-teman harap perhatikan ya, jangan sampai kelewatan tikungannya karena jalurnya kecil, belokannya hampir tidak terlihat ya. Jadi nanti di depan itu kita akan ambil jalur ke kiri menuju ke Dempet sebelum jembatan naik ke arah kanan. Dari lampu merah tadi kita masih lurus ya teman-teman. Lurusnya nggak banyak, sedikit saja. Kita setelah lampu merah itu sebaiknya ambil kiri karena kita akan berbelok di sini. Kalau ke kanan kan kita akan terus melanjutkan di jalur Lingkar Demak ya. Nah, di sini ada pelang hijaunya teman-teman. Kita belok ke kiri di sini ke arah
Kota Demak atau ke Purwodadi. Kita ambil ke sini, ini sedikit keluar, kemudian kita akan bertemu dengan pertigaan lagi. Nah, kalau kita ke kanan itu kita akan ke Kota Demak ya. Di sini kita ambil ke kiri. Ini saya agak linglung kayaknya, jadi saya mengarahnya ke kanan. Padahal seharusnya ini ke kiri. Jadi teman-teman jangan mengikuti jejak saya ya, karena itu sesat. Jadi yang benar dari pertigaan ini kita arah ke Dempet atau Godong. Di depan itu ada pelang hijau, teman-teman bisa baca. Nah, kita ambil ke arah Dempet. Nah, setelah kita berbelok kiri di sini jalannya cor seperti ini teman-teman. Memang agak sedikit sempit ya, tapi untuk 2 lajur masih sangat cukup sekali. Bahkan bila berpapasan dengan kontainer besar pun masih bisa. Nah, jalan ini tinggal lurus saja. Kita tidak berbelok sama sekali sampai nanti ke Pasar Dempet. Jadi teman-teman bisa jalan agak santai di sini karena tidak perlu pusing memikirkan ada simpangan. Pokoknya teman-teman lurus saja. Dari awal kita masuk ke jalan ini, kondisi jalannya memang halus seperti ini ya teman-teman. Cor yang kelihatannya sudah cukup lama tapi masih bagus. Hanya saja nanti di depan ada sedikit beberapa bagian jalan yang rusak ya. Masih wajar sih, tapi sebaiknya teman-teman berhati-hati kalau ada lubang, karena ya tidak nyaman kalau kita melindas lubang dengan kecepatan tinggi. Tapi sedikit kok rusaknya, jadi teman-teman bisa menikmati perjalanan ini. Ini pokoknya lurus saja teman-teman, tidak usah banyak berpikir nanti beloknya di mana, karena masih cukup jauh. Dari jalur ini kita terus akan menuju ke Pasar Dempet, baru nanti kita berbelok ke kanan. Nah, jalur ini di kiri dan di kanan adalah pohon jambu ya teman-teman. Di Kota Demak sendiri itu terkenal dengan hasil buminya yaitu jambu air Demak. Nah, di sini salah satu penghasilnya yang cukup besar. Jadi kalau pas musim jambu, teman-teman lewat sini tuh banyak sekali pedagang yang menjual jambu air. Itu enak sekali teman-teman, rasanya manis dan segar. Jadi kalau teman-teman berminat bisa beli karena memang harga per kilonya murah sekali ya. Tapi kalau pas musim, cuman kalau pas tidak musim ya jambunya nggak ada. Nah, ini kita masih lurus terus mengikuti jalan sampai nanti di Pasar Dempet. Jadi teman-teman terus ikuti perjalanan ini ya, jangan sampai terlewat nanti kita beloknya ada di mana. Oke. Sebentar lagi di depan ini kita akan melewati jembatan ya teman-teman. Nah, harap perhatikan, setelah jembatan ini kita akan berbelok ke kanan. Ini adalah Pasar Dempet ya teman-teman. Jadi sini kita akan berbelok ke kanan. Kalau lurus kita nanti akan sampai ke daerah Godong. Kita akan berbelok di sini. Nah, jangan sampai terlewat ya teman-teman. Setelah melintasi sungai kita langsung berbelok ke kanan.
sini jalurnya agak sempit karena memang ada pasar ya, apalagi kalau pagi di sini cukup ramai, tapi masih bisa dilewati pelan-pelan ya. Ini memang sedikit sempit daripada jalur yang tadi setelah kita keluar dari lingkar Demak, tapi ini tidak lama teman-teman. Jalur yang ini cuma sebentar, nanti karena di depan itu akan menjadi lebar lagi. Jalurnya tetap sama ya, konstruksinya dengan cor beton seperti ini, jadi halus, enak kalau dibuat perjalanan walaupun ada sedikit lubang-lubangnya. Nah, dari sini teman-teman, ini jalurnya sebenarnya cukup mudah ya, tapi memang panjang sekali kalau sampai ke kota Salatiga. Nah, ini ada sedikit rusak, harus berhati-hati ya teman-teman. Pokoknya waspada saja selama di jalan. Nah, untuk ke Salatiga, kalau dari sini itu dengan perjalanan santai kurang lebih 1,5 jam ya teman-teman. Itu sudah sangat cepat sekali daripada kita lewat tol. Belum lagi kalau sebelum tol daerah Sayung itu kan kita bisa kena macet di situ. Apalagi sekarang jembatan tol itu kan dibongkar, jadi tambah macet. Belum lagi kalau ada rob. Jadi jalan ini bisa teman-teman jadikan alternatif kalau teman-teman mau ke Salatiga, mau ke Solo, atau mau ke Jogja, atau ke kota di daerah selatan Jawa Tengah, tapi teman-teman tidak ingin lewat Semarang. Nah, teman-teman bisa lewat ini, salah satu jalur alternatif dari kota Jepara atau dari Pantura. Teman-teman yang dari Demak, dari Kudus, dari Pati juga bisa lewat jalur ini. Nah, setelah pasar tadi kita kan lurus teman-teman. Nah, ini sudah agak sedikit lebar. Ini saya bisa nyalip truk, itu kan masih cukup lebar jalannya. Untuk papasan 2 kendaraan tidak perlu yang berdempetan sekali. Dan seperti yang saya bilang di awal ya, dari sini sampai nanti ke Salatiga kita tidak akan menemukan satupun lampu merah. Jadi memang jalurnya masih sepi seperti ini. Nah, ini kita tadi setelah lurus terus itu ya dari pasar akan menemukan pertigaan di sini. Ini kalau kita belok ke kiri kita akan ke kota Purwodadi ya teman-teman. Nah, sebelah kiri itu juga bisa kalau teman-teman mau piknik ke Api Abadi Merapen. Nah, dari sini tinggal 2 kilo saja teman-teman. Teman-teman belok kiri nanti sampai ke Api Abadi Merapen, yang biasanya buat kalau ada pon mengambil apinya itu dari Merapen sini. Nah, teman-teman bisa belok ke kiri. Tapi karena kita mau ke Salatiga, pertigaan itu kita lurus saja ya. Ini jalannya lebih enak lagi daripada yang setelah Pasar Dempet. Jalurnya masih sama cor, cuman lebih lebar dan konturnya lebih halus ya. Kalau tadi kan cor juga tapi sedikit bergelombang jalannya. Kalau di sini relatif lebih halus. Teman-teman ini juga nggak usah pusing tikungan-tikungan ya, karena ini pokoknya lurus saja, merem aja teman-teman, pokoknya lurus saja. Jadi jangan merem, ding bahaya nanti nabrak ya. Pokoknya ngikutin jalur ini, tidak usah banyak berbelok-belok, nanti teman-teman akan sampai ke daerah Gubuk. Nah, kalau dari Gubuk itu nanti kalau ke kanan kan teman-teman sampai Semarang lagi. Sebelum Semarang kan ada Meranggen ya, bisa lewat situ. Tapi karena kita mau ke Salatiga, kita nanti ambil tikungan ke kiri dari Gubuk.
Dari sini ke Gubuk masih ada beberapa kilo lagi. Jalurnya ya cuma ada satu ini. Pokoknya teman-teman ikuti ini terus sampai nanti ketemu ada Tugu daerah Gubuk. Nah itu berarti sudah sampai Gubuk. Pokoknya ikuti jalan ini ya, gampang kok teman-teman, enak juga jalannya. Di depan ini ada pertigaan ya teman-teman. Kita masih tetap lurus. Karena kalau kita berbelok ke sini kita akan sampai ke daerah Karangrayung namanya. Bisa teman-teman ke sana. Kalau mau ke Sragen belok ke kiri itu lebih dekat. Kalau lewat Karangrayung ya. Tapi karena kita mau ke Salatiga kita masih lurus terus. Ini nanti teman-teman akan menemukan jembatan besi besar seperti ini. Berarti ini tandanya teman-teman sudah hampir sampai Gubuk. Nah setelah melewati jembatan besar ini nanti teman-teman akan ketemu dengan bundaran Gubuk, yang kalau dari bundaran itu kita belok ke kanan kita akan sampai ke Meranggen. Kemudian setelah Meranggen teman-teman lurus lagi ketemu Kota Semarang. Ini juga bisa jadi alternatif jalur kalau mau ke Semarang. Kalau tidak mau lewat Pantura yang sering rob dan macet, teman-teman bisa agak sedikit muter lewat jalur Gubuk ya. Jadi urutannya dari Demak, Dempet, kemudian Gubuk. Nah teman-teman bisa lewat sini. Ini nanti di depan kita akan bertemu dengan bundaran itu sebentar lagi kita sudah mau sampai. Nah kalau mau ke Salatiga kita dari jalan ini kita ambil U-turn ya teman-teman, belokan ke kiri langsung teko pol ke kiri. Itu nanti kita menuju ke arah Kedung Jati. Sesuai namanya ada jatinya, kita akan melewati jalur yang banyak hutan jati. Nah ini adalah bundaran Gubuk ya teman-teman. Kalau ke kanan ke Semarang kita ambil U-turn ke kiri. Setelah belok pun jalurnya ya cuma satu ini, teman-teman ikuti saja jalur ini, nggak banyak berbelok karena nanti sampai depan itu mentok ya tinggal ke kanan, dan jalannya ya cuma itu saja, cuma satu ini. Ini sudah masuk daerah Gerobokan, daerah Purwodadi ya teman-teman. Nah dari sini ikuti terus seperti yang tadi saya bilang sampai mentok, nanti baru ke kanan. Teman-teman masih menemukan peradaban kalau di sini. Jadi masih banyak pusat ekonomi, pertokoan dan segala macam. Dan di sini juga masih ada pom bensin teman-teman. Kalau mau ngisi di sini bisa, daripada nanti teman-teman sudah sampai hutan malah repot nggak ketemu pom bensin, lebih baik ngisi di sini dulu. Nah ini yang tadi saya bilang tikungannya teman-teman. Kita berbelok ke kanan di sini, terus tinggal lurus terus saja ngikuti jalur. Nanti di depan juga akan ketemu dengan persimpangan kereta api ya. Kita akan menyeberangi rel di situ. Nah, sebelah kanan ini adalah Pasar Gubuk teman-teman, daerah Gerobokan. Nah, kita mengikuti jalur itu lurus saja terus. Arah yang akan kita ambil adalah
Kedung Jati. Jadi kalau teman-teman buka map pasti nanti ketemu dengan Kedung Jati, dan di situ nanti juga ada stasiun kereta api tua, namanya juga stasiun kereta api Kedung Jati, dan itu masih aktif teman-teman. Kalau teman-teman naik kereta yang tujuan Semarang ke Solo atau sebaliknya, teman-teman pasti akan melewati stasiun Kedung Jati. Nah, tadi sebelah kiri juga kita melewati pom bensin teman-teman. Teman-teman bisa ngisi dulu di situ atau nanti masih ada satu lagi di depan. Tapi kalau teman-teman mau nyari aman, mending isi dulu di daerah yang kota ya, yang masih rame, karena bisa jadi nanti kan kalau ke daerah agak pinggir mungkin stok bensinnya kosong, atau kita mau beli Pertalite adanya Pertamax, kan repot karena selisih harganya lumayan. Jadi mending cari di kota saja ya, untuk bensinnya lebih aman dan pilihannya biasanya lebih lengkap, karena kalau di kota kan setoran BBM-nya tidak seperti di daerah pinggiran. Nah, itu tadi saya skip dikit videonya teman-teman karena memang terlalu panjang jalurnya. Pokoknya dari pom bensin tadi itu jalannya tinggal lurus terus. Jadi kita akan menemukan kereta api itu juga masih lurus, dan nanti teman-teman juga akan melalui jalur yang kita lewati ini. Ini beberapa saat sebelum kita masuk daerah hutan. Di sini masih agak ramai, tapi nanti di depan sudah agak berubah ya teman-teman, karena pemukiman pun juga jarang dan sinyal juga agak susah di situ. Bahkan kalau pakai Indosat saya pastikan hilang di situ teman-teman, sinyalnya nggak ada. Jadi kalau pakai GPS mending di set yang jauh sekalian, jangan di tengah-tengah jalan. Setelah sampai sini teman-teman baru mau hidupin GPS, karena kalau Indosat sebentar lagi sinyalnya akan hilang. Nah, jalan ini juga masih mengarah ke Kedung Jati ya teman-teman, karena stasiunnya masih ada di depan sana agak jauh. Ini juga kita lurus terus saja, tidak ada banyak simpangan karena kita akan menuju ke Salatiga ya. Walaupun ini ada simpangan, tapi itu juga kalau kita belok ini kita mengarahnya juga akan kembali ke Semarang. Kalau seperti mobil di depan yang belok itu, kalau kita ke kanan kita akan kembali ke daerah Meranggen, Kaligawe, pokoknya kembali ke Semarang ya teman-teman. Nah, kita kesimpangan ini kita masih lurus terus, ikuti terus jalur ini, cuma ada satu-satunya. Oke, tetap ikuti video ini terus ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan kalau ada beberapa bagian yang seperti belokan-belokan atau apa, nanti saya akan muncul lagi. Pokoknya tetap pantengin terus, karena ini videonya durasinya agak lama karena perjalanannya juga jauh. Oke, selamat menikmati jalan-jalan virtual kita ya. Sebentar lagi kita akan memasuki
hutan jati sesi pertama ya teman-teman. Di depan adalah pom bensin terakhir sebelum kita memasuki hutan. Tadi memang ke-skip sedikit videonya teman-teman, tapi dari saya mulai berbicara barusan itu ada pom bensin terakhir yang kalau dari arah Dempet ya itu satu-satunya. Nanti kita akan ketemu pom bensin lagi adanya di Salatiga. Jadi teman-teman kalau tadi kelewatan ngisi bensin di Gubuk, masih ada satu lagi di depan. Tapi itu pun juga teman-teman harus perhitungkan ya, siapa tahu mungkin BBM-nya pas kosong atau bagaimana gitu kan. Jadi sebaiknya isi penuhnya dari kota besar saja daripada kita mengandalkan yang di daerah pinggiran ternyata bensinnya kosong. Nah, tapi kalau teman-teman kelupaan ya masih ada satu itu, ataupun sekedar untuk ke toilet, teman-teman masih bisa tadi belok di pom bensin terakhir sebelum masuk hutan jati sesi pertama. Kenapa saya bilang sesi pertama? Karena ini adalah hutan jati etape pertama. Ini kita akan mulai memasuki daerah hutan. Teman-teman perhatikan ya, di kiri dan kanan ini tidak ada lampu penerangan jalan sama sekali. Jadi saya tidak rekomendasikan kalau teman-teman lewat jalur ini malam hari, karena cukup berbahaya. Berbahaya dalam artian sangat gelap ya teman-teman, dan sepi, karena seperti teman-teman lihat di sebelah kiri dan kanan adalah hutan. Jadi sebaiknya teman-teman perhitungkan kalau lewat jalur sini itu di pagi sampai sore hari, maksimal jam 5 lah teman-teman sudah melintasi jalur ini. Jalur ini seperti yang teman-teman lihat sepi sekali. Ini saya lewat bahkan pas weekend, hari Sabtu ya. Ini seperti yang terlihat di video, kita tidak banyak berpapasan dengan kendaraan karena memang jarang ada kendaraan yang mau lewat sini. Padahal kalau saya sendiri malah suka lewat sini karena sejuk saja lihat hijau-hijau di kiri dan kanan jalan. Ini kalau di peta kita masih akan mengarah ke Gedung Jati ya teman-teman, karena daerah Gedung Jati itu sendiri ada di tengah-tengah antara hutan jati yang pertama dan hutan jati yang kedua. Jadi nanti teman-teman setelah melewati hutan jati sesi pertama ini, teman-teman akan menemukan sedikit ada keramaian di situ. Nah, di situ adalah daerah Gedung Jati. Di situ cukup banyak ada pertokoan, nanti ada Indomaret juga kalau teman-teman mau stok perbekalan seperti air minum atau mau pipis atau apa. Nanti di depan masih bisa di daerah Gedung Jati. Dan ada stasiun kereta api yang seperti tadi saya bilang ya, stasiun Gedung Jati. Ini jalurnya cuma satu ya, cuma ini aja. Jadi teman-teman kalau sudah masuk ke jalur hutan jati ini ya sudah ikuti jalan ini. Cuman harap teman-teman hati-hati, jangan terlalu mepet ke kiri ya, karena ada beberapa bagian jalan perbatasan antara cor dan median jalan di sebelah kanan atau kiri itu ada yang rendah dan juga ada yang tinggi. Jadi kalau teman-teman terlalu mepet sampai kehabisan jalan, teman-teman bisa kejeblos karena ada perbedaan tinggi jalan yang lumayan. Ada yang datar seperti barusan kiri kanan ini kan datar, tapi di depan itu juga ada banyak yang lebih tinggi. Jalannya lebih tinggi daripada tanah di sekitarnya. Jadi harap teman-teman ekstra waspada dan hati-hati, jangan sampai terlalu mepet daripada teman-teman terperosok, karena ya susah kalau sudah sampai di sini mau mencari pertolongan juga jauh, bengkel pun juga jauh. Jadi tetap harus berkonsentrasi, apalagi ini jalur
hutan ya teman-teman. Banyak liku-liku, tikungan-tikungan seperti ini yang butuh kewaspadaan. Di sini memang jalur alternatif, jadi ya wajar kalau banyak truk-truk, makanya teman-teman harus waspada. Tapi pokoknya tidak usah takut kalau lewat sini, asal teman-teman hati-hati, pasti aman. Setelah melewati hutan tadi yang cukup lama, beberapa kilo lah, ini kita akhirnya akan sampai ke daerah Gedung Jati ya teman-teman. Di sini sudah mulai terlihat ada rumah-rumah warga lagi ya, tidak hanya pohon seperti tadi. Nah, setelah melalui jembatan ini, teman-teman akan masuk ke daerah Gedung Jati. Di sini ada tadi yang saya bilang ada Indomaret, jadi kalau teman-teman mau ke toilet atau mau jajan itu di depan aja. Terus juga setelah Indomaret ada pasar juga, pasar Gedung Jati, dan kemudian nanti kita akan melintasi rel kereta api ya, rel kereta api yang kedua, karena yang pertama tadi ada di daerah Gubuk relnya. Nah, ini di Gedung Jati adalah rel kedua. Itu ada stasiunnya yang cukup tua teman-teman, jadi kalau saya sih suka ya lihat stasiunnya. Teman-teman bisa kok, boleh mampir ke situ, cuma sekedar untuk foto-foto atau istirahat itu nggak apa-apa, karena bangunannya masih sangat klasik dan masih peninggalan Belanda ya, jadi masih seperti zaman dulu banget. Kalau teman-teman suka yang model-model retro dan vintage gitu, wah pas sekali kalau teman-teman main ke stasiun Gedung Jati. Bahkan dari gerbang pelang pintu masuknya aja sudah kelihatan retro, kuno pokoknya. Jadi tidak ada salahnya kalau teman-teman mau meluangkan waktu untuk berhenti sebentar di stasiun Gedung Jati ya. Asal nggak ganggu petugasnya di situ sih nggak masalah. Nah, ini rel kereta apinya teman-teman. Nah, stasiunnya ada di sebelah kiri. Itu terlihat ya, ada bangunan putih kecil gapura itu ya teman-teman. Nah, itu adalah tulisan dari stasiun Gedung Jati. Teman-teman bisa langsung masuk ke situ kalau mau main ke stasiunnya. Tapi kalau teman-teman mau langsung lanjut ke Salatiga, ya teman-teman lurus aja dari sini, jalannya masih cuma satu. Nah, setelah melewati daerah Gedung Jati ini, kita akan memasuki hutan jati sesi kedua. Ini lebih panjang hutan jatinya daripada yang tadi ya, jadi lebih jauh jaraknya. Ini videonya saya skip ya teman-teman karena perjalanannya panjang. Pokoknya setelah Gedung Jati tadi, teman-teman pasti akan ketemu lagi dengan hutan seperti ini. Untuk kontur jalannya masih sama, liku-liku seperti ini dan sedikit naik turun, dengan konstruksi jalannya masih cor beton seperti ini ya teman-teman. Masih sama persis dengan yang di awal tadi. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja jalur ini, dan cuma ini satu-satunya jalan sampai nanti ketemu teman-teman dengan daerah persimpangan yang kalau kita akan belok ke kanan itu langsung ke daerah Tuntang. Kalau teman-teman bingung Tuntang itu di mana, Tuntang itu ada di daerah exit tol Bawen. Nah, kalau teman-teman dari Semarang mau menuju ke Solo atau ke Magelang, nanti pasti teman-teman akan melewati exit tol Bawen ya. Nah, kalau keluar dari exit tol Bawen itu belok ke kanan akan sampai ke Ambarawa. Nah,
kalau ke kiri teman-teman akan sampai di Tuntang. Nah, jalur ini pun juga bisa akan bertemu di tempat yang sama seperti exit tol itu, tapi lebih ke selatan sedikit ya, tepatnya di sebelah jembatan Tuntang. Ini kita bisa lewat sini teman-teman. Nanti saya tunjukkan ada di mana persimpangannya kalau mau ke Tuntang, karena di situ pun kita juga akan ketemu persimpangan yang mau kita ambil lagi ke arah kiri seperti yang ada di Gubuk tadi ya. Kalau ke kanan ke arah Tuntang, kita beloknya ke kiri lagi untuk ke Salatiga, tapi itu nanti masih jauh sana di depan teman-teman. Kita masih panjang ini melewati jalur hutan Jati ini, dan masih sama seperti sesi pertama tadi ya. Di hutan Jati yang ini pun seperti yang teman-teman lihat, tidak ada sama sekali lampu penerangan jalan. Walaupun di sini ada tiang PLN, ada listrik, kabel listrik dan macam-macam, tapi tidak ada lampu penerangan jalan. Jadi sebaiknya kalau teman-teman lewat sini jangan pas malam hari. Kalau tidak terpaksa sekali sih sebaiknya hindari ya teman-teman kalau malam ya, karena ya kita kan nggak tahu kalau malam bisa aja ngantuk lewat sini, harus yang belok malah lurus, kemudian terperosok kan repot karena nggak ada orang di sini. Jadi kalau saran saya sih sebaiknya waktu masih terang saja lewat jalan ini, jangan pas gelap. Nah, ini biasa ya teman-teman, ada orang yang seperti ini ya, dia minta uang untuk membantu menyeberangkan itu, karena memang beberapa jalur ini ada yang longsor. Seperti sebelah kiri ini jalannya agak turun ya, karena ini daerah perbukitan, jadi ya wajar sih ada situasi seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ada yang nyegat di jalan itu masih aman ya, bukan begal atau apa, tidak. Itu justru malah membantu kita, karena memang jalur ini kadang-kadang longsor, apalagi kalau pas musim hujan ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya walaupun hutan, jalur ini aman dilalui, teman-teman tenang saja. Oke, tetap ikuti perjalanan terus ini ya. Ini masih lama kita di hutannya, nanti sampai di persimpangan untuk ke Salatiga. Selamat menikmati jalan-jalan virtual.
lumayan panjang kan teman-teman jalurnya. Setelah melalui hutan juga nanti sedikit menemui pemukiman warga. Nah, setelah mengikuti jalur itu, ini adalah pom bensin kedua. Setelah tadi ada pom bensin sebelum memasuki hutan, kita akan ketemu pom bensin lagi setelah melewati hutan. Jadi begitu keluar hutan, ini adalah pom bensin kedua. Jadi teman-teman kalau dari arah Salatiga, ini pom bensin pertama sebelum memasuki hutan. Tapi kalau teman-teman dari arah Demak, ini adalah pom bensin kedua setelah teman-teman keluar dari hutan. Dan di sini juga ada Indomaret. Ini saya mau jajan dulu ya teman-teman. Nah, ini setelah sampai daerah sini, ini sudah tidak jauh lagi, nanti teman-teman akan sampai ke daerah yang tadi saya bilang ada persimpangan untuk menuju ke Tuntang dan Salatiga. Ini kebetulan agak sedikit gerimis ya, tapi tidak masalah karena di sini sudah tidak hutan lagi, jadi sudah safety kalau sudah sampai tempat ini. Ini jalurnya juga masih sama kayak tadi ya teman-teman, masih sejalur, jalur lurus saja dengan hutan tadi. Jadi teman-teman pasti tidak bingung kalau tiba-tiba sampai ke daerah ramai begini. Kalau ada teman-teman yang skip di hutan tadi ya, nanti pasti akan ketemu dengan daerah ini. Tidak mungkin kita tidak melewati daerah ini soalnya, karena jalurnya cuma ada satu. Nah, ini masih wilayahnya Kabupaten Semarang ya teman-teman, jadi masih di Jawa Tengah tapi agak ke selatan dan belum ke Salatiga. Teman-teman tetap ikuti jalan ini, nanti kalau sudah hampir sampai di persimpangannya saya kasih tahu teman-teman harus belok kemana lagi, karena ini kita sebentar lagi juga sudah mau menuju ke situ, ke pertigaan yang akan memisahkan jalan antara Salatiga dan Tuntang. Oke, jangan bosan ya teman-teman, masih setengah jam lagi kita akan sampai ke kota Salatiga. Setelah melalui perjalanan panjang tadi dari hutan Jati sesi 1 dan sesi 2, kemudian teman-teman melewati jalan ini, akhirnya kita sampai juga di persimpangan antara Salatiga dan Tuntang. Kalau teman-teman mau ke arah Tuntang, teman-teman bisa belok kanan. Di situ nanti teman-teman akan bertemu dengan objek wisata Saloka Theme Park ya teman-teman, atau ke Kopi Banaran. Nah, kalau teman-teman mau ke sana, teman-teman ambil kanan dari Tugu ini, belok ke kanan, itu nanti akan sampai ke sana. Jadi di situ juga ada dua objek wisata besar. Tapi karena kita mau ke Salatiga dari bundaran tadi, teman-teman ambil arah ke kiri. Nah, setelah ke kiri sini masih sama seperti tadi teman-teman, jalurnya cuma ada satu ini. Teman-teman tidak usah bingung ada simpangan-simpangan atau apa, karena ya cuma satu ini jalannya. Di
di sini masih ada beberapa kilo lagi sampai ke Salatiga, kurang lebih 20 menit ya teman-teman, nanti kita baru akan sampai ke kota Salatiga. Dan Salatiganya nanti kita akan langsung menuju ke pusat kotanya teman-teman, yaitu di pasar kota Salatiga yang ada Toserba ya, bukan Toserba, Ramayana, sorry, yang ada Ramayana itu teman-teman, jadi beneran besar itu loh yang di pusat kota. Nah kita nanti tembusnya Salatiganya di situ, jadi langsung di tengah-tengah kotanya. Cukup menarik kan jalurnya, karena kita dari desa, dari pelosok Demak, pinggiran, lewat hutan, tapi tahu-tahu teman-teman bisa langsung tembus ke jantungnya kota Salatiga. Itu pilihan yang bisa teman-teman ambil kalau melewati jalur ini ya, jalur alternatif dari Dempet kemudian Kedung Jati, terus teman-teman bisa lewat Beringin. Nah sebentar lagi ini disebutnya daerah Beringin ya teman-teman. Nah setelah Beringin adalah Salatiga. Dan kalau teman-teman nanti fokus ya memperhatikan jalan ini ya, masih di jalur ini, nanti teman-teman akan melewati bawah tol Salatiga persis. Nah tol yang kita lewati di bawahnya ini adalah tol yang ada pinpointnya kota Salatiga. Kalau teman-teman sering lewat tol arah Salatiga pasti teman-teman tahu di sebelah kanan itu ada tanda besar ya, pinpoint kayak di peta Google Map itu, terus ada tulisannya kota Salatiga. Nah itu tiangnya ada di dekat sini teman-teman, kita ada di bawahnya. Di daerah ini kita akan menemukan itu. Jadi kalau kita lihat dari atas tol kan cuma kelihatannya ada hutan aja ya gitu ya, terus kemudian ada pinpoint kota Salatiga, padahal di bawahnya ada tempat serami ini di bawah tol itu. Jadi teman-teman kan jadi bisa tahu ada alternatif pilihan jalan yang lain. Nah, bisa lewat jalur yang saya rekomendasikan ini, bisa teman-teman coba untuk lewat. Ini tidak jauh lagi, tinggal beberapa menit lagi kita akan sampai ke kota Salatiga. Nah di depan itu teman-teman sudah terlihat itu tolnya itu di atas itu, kita akan lewat bawahnya ya teman-teman. Nah pinpointnya itu ada di sebelah kiri. Saya nggak tahu ini kalau dari video kelihatan apa enggak ya, tapi kalau teman-teman lewat sini teman-teman boleh ke kiri saja ya. Nah di bawah ini terus teman-teman boleh ke kiri itu akan kelihatan pinpoint kota Salatiga, tapi karena video di mobil saya ini tidak rotate ke kiri jadi tidak terlihat ya teman-teman. Itu nanti ada di sebelah kiri, jadi teman-teman bisa noleh saja nanti kalau lewat sini, kelihatan besar sekali. Nah kalau sudah melewati tol itu tinggal lurus saja teman-teman, ini sudah langsung ke Salatiga kota yang tadi saya bilang ya, di tembus di Ramayana. Teman-teman kalau dari situ kalau mau ke arah Solo kan tinggal lurus karena jalannya searah. Nah teman-teman lurus saja dari situ, atau kalau mau putar arah bisa belok ke kanan untuk kembali ke Semarang. Tapi karena ini videonya kita akan menuju ke Solo, jadi kita akan lurus ya dari pusat kota Salatiga. Teman-teman ikuti terus perjalanan ini nanti sampai finishnya di Solo ya.
depan itu sudah sampai bundaran Kota Salatiga teman-teman, yang ada Ramayananya. Dan kalau kita lurus nanti ketemu pasar Kota Salatiga ini, atau pusat kotanya Salatiga. Nah ini kita sudah sampai sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat yang kita tadi berangkat dari Lingkar Demak, kemudian belok ke arah Dempet lewat jalur cor-cor beton seperti itu, kemudian melalui 2 sesi hutan, dan kemudian teman-teman bisa langsung tembus ke sini tanpa ada lampu merah satupun. Nah, menarik kan teman-teman. Nah, bisa teman-teman cobalah kalau teman-teman mau ke daerah Pantura ya, kalau dari Salatiga atau Solo mau ke arah utara bisa lewat sini, atau kebalikannya kalau teman-teman dari Pantura mau ke arah selatan juga, selain melalui tol Semarang atau kota Semarang, teman-teman bisa lewat jalur yang saya lewati barusan. Nah tembusannya ini langsung persis di jantung kotanya Salatiga. Di sini kita cuma melewati saja ya, karena saya memang tidak mau mampir ke Salatiga. Dari pusat kota ini kita lurus saja terus mengikuti jalan ini ya teman-teman, karena kalau untuk keluar kota Salatiga menuju ke Solo itu jalannya enak sekali, tidak banyak belok-belok, tinggal lurus dari jalan ini terus nanti sampai teman-teman ketemu dengan Terminal Tingkir ya teman-teman. Terminal Tingkir itu adalah pertigaan ya, itu kita ambil kiri karena saya nanti akan masuk tolnya di situ. Jadi kita ke Solonya akan masuk dari tol Salatiga. Pintu masuknya adalah lewat Terminal Tingkir. Nah Terminal Tingkir itu kalau teman-teman maju sedikit nanti ada JLS ya, atau jalur lingkarnya Salatiga. Itu juga bisa lewat situ untuk menuju ke Solo, atau teman-teman lurus saja terus juga bisa, tapi tanpa tol. Nah kalau teman-teman mau melewati tol seperti saya ya, nanti di Terminal Tingkir itu teman-teman ambil ke kiri kalau dari arah kota Salatiga. Nah ini pokoknya tidak banyak belokan juga ya teman-teman. Dari setelah kita keluar jalan beringin kecil tadi itu, teman-teman lurus aja terus sampai ketemu terminal, baru teman-teman ambil arah kiri untuk memasuki tol. Oke, tetap ikuti perjalanan ini nanti sampai akhir ya teman-teman, biar tidak bingung. Di depan ini kita sudah sampai ya teman-teman. Itu ada pelang hijau besar sekali. Sebelumnya kan ada pom bensin sebelah kiri ya. Nah ini ada tandanya Boyolali Solo lewat tol. Nah lampu merah ini kita belok kiri, jalan terus ya teman-teman. Kita akan memasuki tol Salatiga. Nah kalau teman-teman mau lewat yang tanpa tol, teman-teman bisa lurus terus saja dari sini. Tapi karena kita mau masuk tol, kita belok sini. Nah setelah kita belok ke sini pun ya cuma ngikuti jalur ini saja teman-teman, tidak ada simpangan yang perlu kita ambil ya, karena tinggal lurus saja. Pokoknya lurus saja, nanti teman-teman ketemu dengan gerbang tolnya, gerbang tol Salatiga yang pernah
nobatkan sebagai gerbang tol terindah se-Indonesia. Tapi kalau teman-teman lewatnya dari terminal ini tidak terlihat indahnya, karena yang indah kan karena ada Gunung Merapi dan Merbabu. Nah, kalau teman-teman lewat sini, gunungnya ada di belakang teman-teman, jadi tidak kelihatan. Jadi kalau teman-teman mau melihat keindahan gerbang tol Salatiga, harusnya teman-teman dari sini keluar, bukannya masuk. Jadi dari arah tol Semarang, teman-teman exitnya di Salatiga. Nah, itu nanti baru kelihatan pemandangannya yang dibilang gerbang tol terindah. Itu pun kalau cuacanya cerah dan gunungnya terlihat. Biasanya pagi hari ya teman-teman, itu betul-betul indah pemandangannya. Tapi kalau hampir sore seperti ini, biasanya sudah berawan, jadi gunungnya tidak terlihat. Jadi kalau mau melihat keindahannya ya disesuaikan dengan jam melintasnya, karena tidak selalu pemandangannya terlihat. Nah, ini lurus, pokoknya lurus saja, tidak banyak belok-belokan. Dari kita ambil ke kiri di terminal Tingkir tadi, teman-teman ngikutin jalan ini terus ya, nanti di depan itu sudah sampai gerbang tol. Nanti saya muncul lagi sebelum gerbang tol ya teman-teman. Setelah lurus-lurus terus tadi dari belokan terminal Tingkir, akhirnya kita sampai juga di pintu masuk tolnya. Ini kita belok kiri ya teman-teman, kalau mau masuk ke tol. Nah, kita ambil simpangan di sini, jalan terus pokoknya kalau ke kiri. Nah, ini kita sampai di gerbang tol Salatiga. Ini karena kita mau ke Solo, jadi setelah kita masuk gerbang tol itu nanti kita ambil arahnya ke kanan ya teman-teman. Kalau teman-teman belok ke kiri, ini teman-teman akan kembali ke Semarang. Nah, jangan salah belok ya teman-teman, karena kalau di tol kan kita nggak boleh mundur. Jadi benar-benar pastikan jangan sampai terlewat belokannya. Ini kita bayar dulu ya.
jalan tol kan nggak gratis, jadi tetap dulu di sini, kita lurus. Nah, di depan itu teman-teman sudah kelihatan ya, ada simpangan jalan. Kalau kita ke kiri arah ke Semarang, kita ke Solo, kita ke kanan, kelihatan kok rambu-rambunya jelas sekali. Nah, kita ambil arah ke kanan. Nah, ini mobilnya tadi kan depan itu agak bingung itu, dia mendadak, beloknya mendadak sekali untuk ambil ke arah Semarang. Itu nggak boleh ya teman-teman, jangan sampai membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, kita ambil junction, bahasa kerennya kan begitu ya. Junction ini kita putar untuk nanti masuk ke jalur utama tol Jawa Tengah, tol yang dari arah Semarang ke Solo. Kita akan langsung masuk dari Salatiga. Nah, ini dia teman-teman, jalur tolnya dari kota Salatiga. Hati-hati kalau mau masuk dari jalur lambat, oleh dulu ke belakang, jangan langsung belok ya, karena bisa aja ada mobil dan kesamber. Pokoknya konsentrasi di jalan, yang penting harus selamat sampai ke tempat tujuan. Kita sudah memasuki tol ini. Di sini ya cuma lurus saja, nggak ada pilihan lain mau kemana lagi. Kita mau ke Solo, jadi nanti kita akan exitnya, saya ambil yang di Colomadu ya, di sebelum Kartasura. Pokoknya nanti teman-teman lihatlah kita keluarnya di mana. Ini kita ngikutin jalan tol aja ya teman-teman. Nanti saya muncul lagi kalau kita sudah mau keluar dari tol ini di Colomadu.
setelah berlurus-lurus terus di jalan tol, sebentar lagi kita akan keluar di Colomadu ya teman-teman. Harap perhatikan rambu-rambunya dengan jelas ya, jangan sampai terlihat, karena kita tidak boleh untuk mundur di jalan tol. Nah, ini kita sudah sampai di gerbang tol Colomadu. Teman-teman, kebetulan di sini agak gerimis ya. Kita akan exit tol di sini di Colomadu, dan kita akan mengakhiri perjalanan kita nggak jauh dari sini ya teman-teman, karena saya hanya ingin memperlihatkan video bahwa ada jalur alternatif dari Jepara ke Solo lewat Demak, Dempet, Kedung Jati, Beringin, dan Salatiga. Nah, ini kita sudah exit tol dari Colomadu dan sudah masuk ke jalur kota Solo. Ini kita arahnya mau menuju ke Tugu Kartasura ya teman-teman, yang ada Tugu di tengah jalan itu. Nah, di depan ini adalah Tugu Kartasura. Teman-teman kalau lurus akan sampai di kota Solo. Nah, ini kebetulan saya mau belok kanan ya teman-teman, soalnya mau nyari makan. Jadi saya punya warung langganan di dekat sini, tapi tidak akan saya sebutkan di sini nama warungnya. Ya, tidak mau nyebut saja teman-teman, karena nggak semuanya suka ya, padahal enak loh teman-teman. Nanti saya mau makan sate di daerah sini, saya juga lupa sih namanya apa, karena makanya itu saya nggak mau nyebut namanya, karena saya lupa namanya sate apa gitu, pokoknya sate kambing lah. Nah, itu ada di lurusan jalan ini setelah markasnya Kopassus itu. Nah, demikian perjalanan kita ya teman-teman dari Jepara menuju ke kota Solo. Kalau teman-teman mengikuti video ini dari awal sampai akhir, saya yakin teman-teman tidak akan bingung perjalanannya. Jadi kalau mau nonton video ini jangan di skip ya teman-teman, pastikan untuk menonton dari awal sampai akhir. Memang panjang sih durasinya, 1,5 jam, tapi ya memang sejauh itu perjalanan kita dari Jepara menuju Solo melalui jalur alternatif yang hijau, banyak hutan-hutannya. Oke, demikian sampai sini saja video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya ya. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe-nya biar tetap semangat bikin kontennya buat teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.